Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita akan membahas soal pretest PPG IPA SMP tahun 2023. Ini sesuai dengan kisi-kisi Kemdikbud yang terbaru. Kita akan membahas indikator 21, 22, dan 23. Indikator sebelumnya juga sudah dibahas di video ini. Silahkan Bapak Ibu pelajari. Indikator 21 diberikan kasus dan kebutuhan tertentu yang melibatkan campuran, peserta dapat menentukan langkah untuk memenuhi kebutuhan tersebut berdasarkan prinsip pemicahan campuran. Perhatikan gambar di bawah ini adalah pemisahan campuran yaitu dengan menggunakan kertas saring. Pemisahan campuran, zat yang tepat dipisahkan dengan cara tersebut adalah yaitu pemisahan santan, yang B pemisahan larutan dan gula, C pemisahan garam dan gula, dan yang D pemisahan kopi dengan ampasnya. Jadi kalau yang seperti ini paling tepatnya itu adalah yang D pemisahan kopi dengan ampasnya menggunakan kertas saring. Ini pemisahan campurannya dengan cara filtrasi. Soal kedua, Susi memiliki campuran yang disimpan di dalam gelas. Campuran tersebut terdiri dari naftalen, garam, dan batu kapur. Semua zat tersebut menyatu dan berwarna sama, yaitu putih. Susi ingin memisahkan zat-zat tersebut sehingga bisa memanfaatkannya. Urutan tahapan proses untuk pemisahan campuran yang harus dilakukan Susi adalah A. Penyaringan, pelarutan, pengkristalan, penyublinan. B. Pelarutan, penyaringan, pengkristalan, penyublinan. C. Penyublinan, pelarutan, penyaringan, pengkristalan. D. Pelarutan, pengkristalan, penyaringan, dan penyublinan. Jawabannya itu adalah yang pertama yang harus dilakukan adalah penyubliman. Kemudian pelarutan, lalu dilanjut dengan penyaringan, dan terakhir pengkristalan. Soal selanjutnya. Santan kelapa dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air, dan ampas kelapa. Cara pemisahan demikian ini merupakan salah satu contoh cara pemisahan materi dengan cara. Jadi ini jawabannya itu adalah filtrasi atau penyaringan. Santan kelapa dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air, dan ampas kelapa menggunakan saringan. Dengan menggunakan saringan yang berpori-pori, santan kelapa dan dapat melewati lubang saringan dan ampas kelapanya tertahan dalam saringan. Selanjutnya kita bahas macam-macam pemisahan campuran. Jadi ada filtrasi atau penyaringan, itu contohnya tadi pemisahan bubuk kopi dengan air. Dekantansi yaitu pemisahan cairan dengan padatan, contoh pemisahan air dengan pasir. Proses dekantansi dilakukan dengan cara menuangkan cairan secara perlahan sehingga padatannya akan tertinggal di dalam wadah. Kemudian sentrifugasi memasukkan cairan ke alat sentrifugasi, lalu partikel-partikel kecil yang ada akan mengendap ke bawah dan cairan tersebut akan berubah wujud. Kemudian ada kromatografi, yaitu metode pemisahan campuran yang terjadi karena perbedaan kelarutan zat-zat pelarut. Contohnya menguji bahan pewarna yang digunakan dalam makanan atau menguji tinta yang digunakan pada pemalsuan dokumen. Selanjutnya ada evaporasi, metode untuk memisahkan zat padat yang terlarut dari larutannya berdasarkan perbedaan titik didih. Contoh, dari air laut kita bisa membuat garam dengan cara menguapkannya di bawah terik matahari. Lalu ada ekstraksi, pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kelarutan zat terlarut di dalam pelarut yang berbeda. Contoh, ekstrak jus dari tanaman. Lalu ada distilasi, pemisahan campuran zat cair dari larutannya berdasarkan titik didih. Contohnya pemisahan minyak bumi. Kemudian ada sublimasi, pemisahan campuran pada sesama zat padat berdasarkan perubahan wujudnya. Contohnya memisahkan pasir dari kapur barus. Indikator 22 disajikan data atau gambar tentang proses biologis makhluk hidup. Peserta dapat menganalisis konsep campuran, koloid, elektrolit, atau perubahan fisika dan kimia yang terjadi pada proses biologis tersebut. Contohnya ini adalah darah merupakan koloid dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mengangkut sari-sari makanan, oksigen, dan sisa-sisa hasil metabolisme ke seluruh tubuh manusia.
Jelaskan sistem koloid yang terdapat di dalam darah. Jawabannya adalah sistem koloid di dalam darah terdiri atas zat padat yang terdispersi di dalam zat cair. Bagian yang cairnya itu adalah plasma darah. Plasma darah terdiri atas 90% air dan sisanya adalah protein, garam, dan mineral. Bagian padatnya adalah sol-sol butir darah merah. Sistem koloid itu adalah suatu bentuk campuran atau sistem dispersi dua atau lebih zat yang bersifat homogen namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar sehingga mengalami efek Tyndall. Beberapa jenis koloid yaitu ada aerosol berupa gas, contohnya kabut dan awan. Ada sol yaitu sistem koloid dari partikel padat di dalam zat cair, contohnya itu tadi darah. Kemudian ada emulsi, sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair lain. Contohnya itu santan, susu. Buih, sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair. Contohnya styrofoam, batu apung, spom, dan marshmallow. Ada gel, yaitu sistem koloid kaku, setengah padat, setengah cair. Contohnya agar-agar dan lem. Kemudian contoh soalnya, tubuh memerlukan sejumlah elektrolit untuk proses-proses dalam tubuh seperti ion Cl- yang membantu proses pencernaan, ion Na+ dan K+ yang membantu dalam proses ionik, termasuk fungsi saraf, Mg2+ yang berperan dalam pembentukan energi dan produksi DNA atau RNA. Pernyataan berikut yang menunjukkan sifat larutan elektrolit adalah 1. Memiliki muatan positif atau negatif, menghantarkan arus listrik. Ketiga, dalam keadaan terlarut atau leburan terdiri atas ion positif dan ion negatif. Terdiri atas atom, unsur logam dan non-logam. Jadi yang sifat elektrolit adalah A1, B2, C1 dan 2, D1 dan 3, E1, 2, 3, dan 4. Jadi sifat elektrolit itu dapat menghantarkan listrik, jadi 2 otomatis, memiliki derajat ionisasi, dan memiliki muatan positif dan negatif. Kemudian jika terlarut, maka dia akan tersusun atas ion positif dan negatif. Kemudian dia juga terdiri atas gabungan antara atom-atom dari unsur logam dan non-logam. Jawabannya itu adalah E, 1, 2, 3, dan 4. Contoh soal indikator 23. Disajikan kasus pencampuran larutan asam, peserta dapat memprediksi gambaran molekuler dari pencampuran larutan tersebut. Ini contohnya. Berikut ini gambaran molekuler spesies zat-zat yang terdapat dalam larutan pada keadaan awal. Di sana ada butiran biru dan merah. Yang biru itu adalah OH, artinya basa kuat, dan yang merah itu adalah HA, bersifat asam. Campuran yang akan menghasilkan larutan membirukan lakmus adalah, jadi campuran yang dapat membirukan lakmus, baik itu lakmus merah atau lakmus birunya tetap biru, itu adalah larutan basa. Dari gambar yang termasuk larutan basa adalah larutan yang butiran biru atau OH-nya paling banyak, yaitu larutan A dengan B. Maka jawabannya adalah D. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pretest PPG tahun 2023 untuk seleksi administrasi. Kita akan lanjutkan pembahasannya untuk indikator-indikator lainnya pada video selanjutnya. Semoga Bapak Ibu lulus pretest tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.